Oke, mari kita bahas satu pertanyaan yang makin penting di dunia kita sekarang. Kalau AI ngasih penjelasan, bisa nggak sih kita benar-benar menilai dan percaya sama penjelasannya itu? Coba bayangin deh, pengajuan kredit kamu ditolak. Kamu nggak lolos seleksi universitas. Atau dapat diagnosis medis. Dan semuanya diputuskan sama AI. AI-nya sih ngasih alasan, tapi apakah alasan itu beneran bagus? Apakah itu alasan yang sebenarnya? Nah, ini inti masalah yang lagi kita hadapi. Masalahnya, kebanyakan model AI yang canggih itu kayak kotak hitam. Maksudnya, bahkan yang bikin pun kadang nggak sepenuhnya paham gimana proses AI itu ngambil keputusan. Mereka tahu data apa yang masuk dan apa hasilnya. Tapi bagian kenapanya itu seringkali jadi misteri. Terus gimana cara kita mecahin masalah ini? Jawabannya ada di sebuah bidang yang lagi berkembang pesat. Namanya Explainable AI atau XAI. Tujuannya simple, bikin semacam sistem penilaian yang bisa diandalkan buat ngecek penjelasan AI, yang intinya ngebantu kita buat ngintip ke dalam kotak hitam tadi. Kutipan ini, wah langsung kena ke intinya. Jadi nggak cukup AI cuma bisa ngasih alasan, kita butuh cara yang objektif buat menilai alasan itu. Buat mastiin penjelasannya beneran bagus, bisa dipegang, dan jujur. Kalau kita lihat lini masa ini, kelihatan banget kan seberapa cepat bidang ini bergerak. Cuma dalam beberapa tahun, para peneliti udah beralih dari metrik-metrik dasar di tahun 2018 sampai sekarang udah mikirin kerangka kerja yang lebih terpadu. Ini nunjukin betapa pentingnya masalah ini buat dipecahin secepatnya, seiring AI makin jadi bagian hidup kita. Biar gampang, yuk kita bayangin ada semacam kartu rapor buat menilai penjelasan AI. Para peneliti udah nentuin beberapa kriteria utama. Kita bakal bahas 3 yang paling penting. Oke, kriteria pertama dan paling dasar di kartu rapor kita adalah transparansi. Artinya apa sih? Sederhananya gini, kita sebagai manusia beneran ngerti nggak sih jalan pikiran si AI? Penjelasannya disajiin dengan cara yang jelas atau malah isinya cuma istilah teknis yang bikin pusing? Tapi, bikin sesuatu jadi transparan itu nggak segampang kedengerannya. Tabel riset ini nunjukin satu tantangan besar, inkonsistensi. Gampangnya gini deh, penggaris buat ngukur kayu kan nggak bisa dipakai buat ngukur suhu kan? Nah, sama aja. Metrik transparansi yang cocok buat satu jenis AI, misalnya buat analisis gambar, bisa jadi sama sekali nggak berguna buat AI yang menganalisis teks. Inilah yang bikin standarisasi jadi susah banget. Lanjut, kriteria kedua di kartu rapor kita adalah ketahanan atau robustness. Anggap aja ini semacam stress test buat sebuah penjelasan. Kalau kita ubah inputnya sedikit aja, misalnya gambarnya kita putar dikit atau satu kata di kalimat kita ganti, penjelasan AI-nya langsung berubah total nggak? Penjelasan yang bagus itu harusnya stabil, nggak gampang goyah cuma karena perubahan kecil. Dan ini penting banget loh, terutama kalau kita berhadapan sama yang namanya serangan adversarial. Ini tuh data yang sengaja dibuat sedikit beda buat nipu AI. Kutipan ini ngasih tahu kita kalau penjelasan yang nggak kuat bisa gampang banget dimanipulasi. Kita harus yakin penjelasannya itu beneran bisa dipercaya dan nggak gampang dikibulin. Dan sekarang, kriteria ketiga yang bisa dibilang adalah yang paling penting dari semuanya, yaitu berpusat pada pengguna. Ujung-ujungnya, semua metrik teknis itu percuma kalau penjelasannya nggak ada gunanya buat orang yang nerima. Apa penjelasannya beneran bikin kamu jadi ngeh? Apa itu ngebantu kamu buat mutusin percaya atau enggak sama keputusan AI? Itu pertanyaan kuncinya. Nah, disinilah letak salah satu masalah terbesar dalam riset saat ini. Tabel ini nunjukin kalau evaluasi yang berpusat pada pengguna, artinya ngetes penjelasan ke manusia beneran, itu sering banget dilewatin karena susah, mahal, dan makan waktu. Risikonya apa? Kita bisa aja bikin AI yang jago lulus ujian teknis di lab, tapi penjelasannya sama sekali nggak ngebantu manusia di dunia nyata. Coba lihat grafik ini deh. Kelihatan jelas banget kan fokus para peneliti itu kemana? Lihat, bar untuk metrik kuantitatif itu paling tinggi. Artinya, sebagian besar riset fokus ke angka-angka yang bisa diukur secara teknis. Walaupun ini penting, ini juga nunjukin masalah yang baru aja kita bahas. Kurangnya fokus ke manusianya. Satu hal yang perlu kita ingat, ini bukan masalah yang sudah selesai loh. Para ahli aja masih debat soal beberapa pertanyaan mendasar. Bidang ini masih terus berkembang. Nih, kita ambil satu contoh. Semua setuju kalau penjelasan yang lebih simpel itu biasanya lebih baik. Tapi, simpel itu artinya apa? Seperti yang bisa kita lihat di sini, belum ada jawaban pastinya. Apa penjelasan yang lebih pendek itu selalu lebih baik? Gimana kalau penjelasannya lebih mendalam tapi jadi lebih lengkap? Para peneliti masih terus cari jawaban yang paling pas.
Oke, jadi apa hubungannya semua riset yang kelihatannya teoretis ini sama kehidupan kita sehari-hari? Yuk, kita sambungin titik-titiknya. Jadi kenapa kartu rapor ini penting banget? Ya karena ujung-ujungnya ini nyambung ke hal-hal nyata yang lebih baik. Diagnosis medis yang lebih bisa diandalkan, keputusan pinjaman yang lebih adil, keputusan-keputusan yang kita bahas di awal tadi. Intinya, ini semua soal membangun kepercayaan dan memastikan kalaupun kita serahin keputusan penting ke mesin, kita tetap punya kendali untuk minta pertanggungjawaban mereka. Jadi, kita tutup dengan pemikiran ini. Usaha untuk bikin AI yang canggih itu udah berjalan kencang. Tapi, usaha untuk bikin AI yang bisa kita pahami dan percaya, nah, itu baru aja dimulai. Tantangannya jelas, kita harus pastiin saat AI berbicara, kita beneran bisa percaya sama omongannya. Pertanyaannya adalah, gimana caranya kita bisa sampai ke sana?